bersabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat sore semuanya. Senang sekali saya bisa bergabung di kuliah teman-teman ya malah sore ini terkait dengan COVID-19, merancang bangun sistem keselamatan terhadap bencana non alam dan adaptasi new normal. Saya Denny Wahyudi Kurniawan, sekretaris dari MCCC PP Muhammadiyah, wakil sekretaris ya. Ini sebentar. Ini mungkin saya menyampaikan secara umum saja terkait dengan COVID-19 dan juga sistem keselamatan masyarakat terhadap bencana non alam. Saya refresh aja, mungkin ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, konteks pandemi kita seperti apa sekarang, kemudian apa yang sudah dilakukan, kemudian soal new normal ya dan kesiapan kita. Ini sekilas saja bahwa kita tahu ini coronavirus atau COVID-19 ini adalah epidemi global, pandemi global yang sudah berlangsung paling tidak hampir 4-5 bulan ini, dan seperti kita ketahui ini berasal dari coronavirus baru di Cina, yang kalau kita lihat dari secara sejarah coronavirus itu sebetulnya kan sudah ada dari sejak 50 tahun yang lalu. Penyebarannya seperti ini, semua mungkin teman-teman sudah tahu, melalui droplet ya, saluran napas, batuk dan bersin, ataupun kontak person, ataupun menyentuh permukaan yang ada virus ya. Dan salah satu pencegahannya adalah dengan menjaga jarak, kemudian juga cuci tangan secara rutin setiap kali beraktivitas, dan mengurangi kontak atau menyentuh mulut, hidung atau mata, karena itu adalah daerah-daerah yang rawan untuk penyebaran. Ini kita ketahui bahwa secara outcome atau gejala-gejala itu ada dari beberapa penelitian, macam-macam orang yang kena COVID itu ada yang tidak bergejala, ada yang gejalanya ringan, ada yang gejala berat sampai kritis yang memerlukan perawatan di rumah sakit, sampai perlu intubasi, ruang khusus dan yang lain-lain gitu ya. Kalau dilihat persentasenya itu sekitar 85% itu gejalanya ringan atau bahkan tanpa gejala. Cuma 15% atau 5% yang sangat kritis. Nah, pencegahannya ini semua kalau secara umum ya, penyakit kita tahu bahwa penyakit infeksi itu bisa dikendalikan atau bisa kita hadapi dengan pertama vaksinasi ya, membangun kekebalan masyarakat atau obat-obatan ya. Kemudian juga sebetulnya kalau kita lihat di yang 3 terakhir adalah kendala intervensi non medis gitu ya, dengan membudayakan personal hygiene, memperbaiki sanitasi. Misalkan kalau ada kita tahu vektornya ataupun penyebarannya melalui apa, kita bisa menghambat penyebaran itu ataupun melalui karantina. Ini ya, ada non pharmaceutical intervention gitu ya, intervensi tanpa pengobatan itu, misalkan vaksinasi dan yang lain-lain, itu salah satunya dengan ini seperti ini. Ini beberapa yang saya lewat-lewat saja mungkin karena banyak yang mirip-mirip ya. Ini beberapa tadi, etika batu kalau untuk COVID-19, terus juga membudayakan cuci tangan, isolasi mandiri, karantina mandiri ya, mengurangi memegang mulut, olahraga dan yang lain-lain. Untuk di tingkat komunitas, kita juga mengkampanyekan jaga jarak aman ya, physical distancing 1-2 meter per orang, kemudian juga karantina wilayah sampai PSBB. Saya kira ini aja ya, beberapa pengulangan aja atau refreshing mungkin bagi teman-teman yang dalam 3 bulan ini selama pandemi kita sudah mendapatkan banyak sekali pesan-pesan pencegahan COVID seperti ini. Pakai masker, kemudian yang kalau dulu waktu awalnya masih beredar dari Cina itu harus ada
tracing bagi siapapun yang sudah bepergian dari wilayah ataupun negara-negara yang terdampak. Namun kalau sekarang kayaknya semua sudah terdampak, jadi siapapun sudah harus waspada. Ini cuci tangan, dan juga memang yang paling diwaspadai, mungkin nanti Pak Mas Supri bisa menjelaskan dari segi epidemiologis, bahwa salah satu tantangan terbesar dari COVID-19 ataupun penyakit apapun yang menjadi pandemi itu adalah tingkat penyebaran yang sangat cepat ya. Misalkan waktu itu saya bulan Maret itu ya baru 500.000, sekarang sudah hampir 3 juta orang yang terinfeksi di seluruh dunia, dan peningkatannya itu bisa eksponensial gitu ya. Makanya dalam satu daerah, satu negara, misalkan kalau sudah ada yang terinfeksi lebih dari 100, itu biasanya mereka harus ekstra waspada. Nah, karena apa? Karena penyebarannya sangat besar. Ini yang mungkin dulu kita sering ramai soal istilah flattening the curve gitu ya. Bagaimana kita sebetulnya selama belum ada vaksin, selama belum ada obat, yang bisa kita lakukan adalah memperlandai kurva penyebaran gitu ya. Karena pada akhirnya dengan tingkat penyebaran yang sangat tinggi, semua orang bisa terinfeksi, sangat rentan untuk terpapar. Yang harus kita lakukan adalah menekan supaya yang sakit itu lebih sedikit, sehingga kapasitas rumah sakit, klinik, fasilitas kesehatan itu bisa menerima pasien-pasien yang membutuhkan perawatan. Tadi misalkan kalau secara statistik kita asumsikan ada 15% atau mulai gampang mungkin ngitungnya 10% yang butuh perawatan. Nah, kalau misalkan kita ini hitungan kasar ya, 200 juta penduduk Indonesia berarti ada sekitar 20 jutaan gitu yang membutuhkan perawatan gitu. Nah, itu kan harus kita atur supaya bagaimana penyebarannya itu tidak terlalu masif gitu ya, supaya yang sakit itu bisa giliran gitu, atau bisa ditekan supaya yang sakit ketika itu mampu di cover oleh fasilitas kesehatan. Konsep intinya seperti ini gitu ya, penanganan pandemi COVID-19 ataupun pandemi yang lainnya. Jadi selama belum ada vaksin, selama belum ada obat, ya kita bisa melakukan intervensi untuk melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kondisi Indonesia secara kontekstual, kita itu dihadapkan pada beberapa macam tantangan ya. Tadi yang pertama ini, kita itu sebetulnya, ini saya bicara kurva sistem kesehatan ya. Sistem kesehatan itu atau fasilitas kesehatan, rumah sakit misalkan klinik, itu akan tergantung pada sisi paling kiri ya. Tergantung pendanaan di sini, resource generation gitu kan. Resource generation atau pendanaan ini akan berpengaruh terhadap kualitas, equity, efisiensi, dan yang lain-lain gitu ya, yang akan berpengaruh terhadap pelayanan yang dihadapi oleh pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, ini kondisi kita. Kalau ini meskipun datanya agak lama ya, data tahun 2011, tapi kondisinya sampai sekarang mungkin meskipun udah ada peningkatan, tapi relatif Indonesia itu masih dianggap negara dengan anggaran kesehatan yang minim gitu, bahkan di antara negara-negara berkembang sekalipun. Sampai tahun 2019 anggaran kesehatan kita itu masih 3% dari total GDP atau total PDB, sementara negara-negara lain yang negara berkembang itu sudah mencapai 5%. Jadi kita ada kesulitan, ada kekurangan dari tingkat pembiayaan kesehatan. Yang tadi kalau dilihat di kurva tadi, tentunya fasilitas, sebaran, equity itu akan bermasalah. Nah, ini juga belanja kesehatan kita naik gitu ya, naik terus, tapi tadi masih bahkan kalau di datanya pemerintah itu 3,1% ya dari PDB tahun 2018. Nah, kalau dibandingkan dengan negara lain, negara-negara di ASEAN saja, kita itu masih kalah jauh, terutama kalau dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Cina gitu ya. Mungkin sama Filipina, sama Vietnam kita agak imbang. Tapi intinya bahwa kita masih kekurangan dari segi anggaran kesehatan. Oke. Terus lagi, sudah anggarannya kecil juga, ini kita lihat proporsinya.
anggaran kesehatan itu sebagian besar digunakan untuk kuratif, artinya untuk perawatan di rumah sakit ya. Cuman 19% itu yang digunakan untuk pelayanan promotif dan preventif, untuk penyadaran masyarakat, untuk pencegahan dan yang lain-lain. Artinya sudah anggarannya sedikit, kita pun karena juga ini ada kaitannya dengan program BPJS ya, JKN gitu ya. Sejak tahun 2014 memang rata-rata karena meningkat layanan untuk rumah sakit kuratif itu, akhirnya juga banyak dana tersedot ke sana, sehingga untuk pelayanan promotif itu masih belum banyak berkembang. Ini juga bisa dilihat total belanjanya itu layanan preventif itu 12,3%. Kebagian besar dipakai untuk rawat inap, rawat jalan gitu. Ini kondisinya bahwa secara sederhana bahwa sistem kesehatan kita itu lebih cenderung pendanaannya fokus pada pertama, pendanaannya minimal, masih perlu ditingkatkan. Yang kedua juga dana yang ada itu fokus kepada kuratif gitu ya, bukan pada promotif dan preventif. Selain itu kita juga mengalami permasalahan di sini terkait dengan distribusi fasilitas kesehatan. Ini satu slide yang saya tunjukkan itu terkait dengan sebaran rumah sakit ya. Rumah sakit ini data tahun 2019. Rumah sakit itu sebagian besar ada di regional 1, 49 rumah sakit itu ada di region 1. Region 1 itu adalah DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Jateng, dan Banten. Jadi daerah-daerah di luar Jabar, Jatim, dan di luar Jawa gitu ya, itu otomatis akan mengalami kekurangan fasilitas kesehatan, terutama. Nah itu seperti ini kondisinya. Jadi kita dari segi anggaran kita memiliki keterbatasan, dari segi sebaran fasilitas kesehatan kita juga memiliki keterbatasan. Nah ini juga lihat, jadi sebarannya itu numpuk di regional 1, Jabar, DKI, Jateng, DI, Jatim, Jawa gitu ya. Sisanya 60% itu dibagi ke seluruh Indonesia. Jadi otomatis di daerah Sumbar, Riau, Sumsel, Sumatera gitu ya, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur itu relatif akan mengalami kekurangan pasokan atau kekurangan fasilitas kesehatan, karena memang meskipun memang penduduk kita juga tersebar paling banyak di Jawa ya, tapi ini juga mungkin menjadi masalah. Nah, kedua juga memang rumah sakit kita, rumah sakit publik atau rumah sakit yang dimiliki oleh negara itu juga tidak bisa merawat atau tidak bisa memberikan servis kepada seluruh penduduk, sehingga rumah sakit swasta banyak, hampir 40% atau 40% lebih gitu ya, itu rumah sakit itu adalah milik swasta, milik private, baik itu swasta profit ataupun swasta non profit. Nah ini kemudian bisa kita lihat dari data ini, karena kita kekurangan fasilitas kesehatan, ini rasio jumlah tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk itu Indonesia masih sangat kalah jauh ya. Indonesia itu 0,98, ini kurang dari satu tempat tidur, hampir satu tempat tidur 1000 penduduk. Jadi kalau ada 1000 penduduk yang membutuhkan tempat tidur, hanya satu yang bisa diservis gitu ya. Nah itu kalau jauh kalau dibandingkan mungkin dengan anggaran ASEAN pun, Singapura, Malaysia, kita kalah gitu ya. Mungkin nggak terlalu jauh sebetulnya kalau dilihat dari ASEAN. Tapi tadi ada kemungkinan kalau kita bedah lagi per provinsi atau bahkan mungkin per pulau, itu bisa jadi angkanya lebih kecil lagi gitu. Bisa jadi mungkin di Jawa itu 1/1000, tapi di tempat lain lebih kurang dari 0, berapa gitu ya. Jadi intinya sih ini menunjukkan bahwa kita fasilitas kesehatan kita itu kalau dalam masa-masa normal sekalipun itu pasti akan kelabakan atau akan kewalahan dalam menerima pasien. Apalagi dalam konteks pandemi, yang dalam pandemi itu akan terjadi surge capacity istilahnya ya, akan terjadi peningkatan kapasitas atau peningkatan orang yang dirawat, sehingga sebetulnya membutuhkan lebih banyak lagi tempat tidur. Mungkin kalau kita tahu di Cina gitu ya, di tempat-tempat lain itu banyak yang khusus untuk COVID, misalkan bikin rumah sakit baru atau mengubah hotel convention center menjadi rumah sakit, karena memang rumah sakit yang ada tidak cukup gitu.
tidak cukup karena memang pasien COVID meningkat, sementara pasien-pasien yang lain pun harus tetap dirawat. Nah, ini kondisi kita. Ini kondisinya struktural ya. Struktural artinya tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Jadi kalaupun ada politik, kalaupun ada kekuatan gitu ya, mungkin itu membutuhkan effort. Mungkin kayak Jakarta itu karena anggarannya besar bisa gitu ya, atau dibantu dengan pemerintah pusat bikin wisma atlet yang lain. Kalau di daerah-daerah yang lain itu agak kesulitan. Nah, belum lagi faktor demografis lingkungan yang lain. Misalkan kita adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk paling banyak ya. Nah, tidak mungkin kita masuk 5 besar atau 6 besar. 268 juta penduduk. Kita juga memiliki insiden pneumonia. Ini sebetulnya salah satu indikator aja bahwa sebetulnya banyak masyarakat kita yang sakit gitu ya. Sakit pernapasan lah dan segala macam. Salah satu contohnya misalkan kalau saya juga karena pemerhati pengendalian rokok, Indonesia itu termasuk negara dengan perokok tertinggi di dunia gitu ya, terutama untuk perokok laki-laki dewasa. Kemudian juga ini 52% masyarakat tinggal di kota, artinya itu 52% masyarakat hidup di wilayah yang padat gitu ya, dense padat gitu. Sehingga itu kalau wilayah padat itu ya rentan juga untuk penyebaran COVID-19 dan yang lain-lain ini. Populasi dengan praktik cuci tangan tidak benar, itu artinya 50% tidak mengerti atau tidak tahu cara melakukan cuci tangan yang benar gitu. Nah, itu juga menjadi masalah gitu. Sehingga ini faktor-faktor ini sebetulnya menjadi tantangan secara struktural dan secara kultural, tantangan bagi negara kita untuk menghadapi COVID-19. Nah, COVID-19 tadi seperti disampaikan, sebetulnya rumusnya adalah cari yang sudah terinfeksi, terus kemudian dirawat, kemudian siapa saja yang sudah berinteraksi dengan mereka. Sehingga rumusnya kan kita mencoba mencari siapa yang sudah terinfeksi, terus dipisahkan, dirawat, sampai mereka sembuh baru bisa bergabung lagi dengan yang lain yang tidak terinfeksi. Nah, cuman hal ini bisa dilakukan kalau kita juga melakukan pencegahan atau testing ya, pengetesan dengan sangat masif. Ini kondisi kita saat ini sampai tanggal berapa ini, tanggal 3 Juli kalau nggak salah, kita ada 56.000 dan juga kasusnya itu masih kita lihat meningkat gitu ya. Jadi kita itu belum nyampe ke puncak pertama gitu ya, puncak pandemi itu belum sampai karena ternyata penambahan kasus masih sangat tinggi. Dan ini kita lihat pergeserannya, dulu itu Jakarta dan Jawa Barat itu 2 besar, sekarang diambil alih oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu ya. Jawa Tengah sekarang lumayan meningkat juga meskipun masih di bawah Jakarta. Tapi intinya kalau kita lihat di sini ada beberapa wilayah lain yang mungkin sudah menjadi epicentrum baru gitu ya. Kalau dulu Jakarta saja sama Jawa Barat, sekarang kita lihat Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan Selatan, kemudian juga ini kemungkinan Sumatera Selatan dan juga Papua itu meningkat tajam, sehingga bisa jadi kalau misalkan lengah atau tidak menjalankan pembatasan pencegahan dengan baik, itu bisa bisa menjadi tinggi juga gitu ya. Nah, sementara ini karena kita memiliki kelemahan, ternyata banyak sekali kasus pandemi COVID atau kasus pasien COVID itu yang baru datang ke rumah sakit setelah dia mengalami atau sakit parah gitu ya. Sehingga CFR itu case fatality rate, jadi fatality itu adalah persentase orang yang meninggal dari orang yang positif, itu kita lumayan cukup tinggi ya, 5% gitu ya dari total. Singapura cuma 0,6%. 1,3. Cara bacanya adalah dari 100 orang yang dirawat itu kemungkinan 5 orang meninggal gitu ya, karena tadi kondisinya sudah parah. Jadi di Indonesia itu memang masih tinggi gitu ya, karena tadi ada kaitannya dengan kita pengetesan mungkin belum maksimal, dan kedua juga kapasitas layanan kesehatan juga terbatas, sehingga banyak pasien-pasien yang tidak bisa dirawat dengan baik ataupun sudah terlambat untuk mendapatkan perawatan. Nah, di sisi lain juga ini tadi sudah saya sampaikan, kita juga testingnya atau pengetesan itu juga masih rendah, 0,04 orang per 1000 ya, per 1000. Jadi kalau ada 1000 orang yang
penduduk gitu ya, yang dites itu cuma 4 orang gitu ya, cuman 4 orang gitu. Sehingga itu mungkin masih belum ada kemungkinan dengan masih lemahnya atau kurangnya pengetesan itu, banyak sekali orang yang udah positif COVID tapi tidak terdeteksi oleh sistem, sehingga mereka bisa beraktivitas biasa dan kemungkinan untuk menyebarkan kepada orang lain itu sangat besar. Ini sama nih kelihatannya, ini lebih muda warnanya, berarti pengetesannya lebih sedikit gitu ya. Jadi kita lihat Indonesia itu termasuk yang muda warnanya, artinya dibanding negara-negara lain kita itu mengetes orang yang kemungkinan kena COVID itu masih sangat rendah. Nah, di sisi lain ini kita kendala kita di secara sistem atau secara struktural, kontekstual. Di sisi lain juga ini dari segi perilaku, ini data agak lama sebetulnya, bulan April ya, atau bulan April akhir. Kita juga melihat bahwa COVID ini berpengaruh bukan hanya pada masalah kesehatan tapi juga masalah ekonomi. 72% itu mengalami pendapatan menurun, berkurang gitu ya. Kemudian 3 dari 10 orang itu kehilangan mata pencaharian. Jadi secara ekonomi pun kita, karena efek dari COVID itu sangat kuat juga. Ini juga sama, 1 dari 2 orang mengalami pendapatan berkurang, itu hampir 50% ya. Kemudian juga 51% kesulitan keuangan. Ini tekanan secara ekonomi. Kemudian dari segi kesehatan juga, karena ada pembatasan sosial gitu ya, ada pengurangan layanan. Misalkan kayak jenis imunisasi yang dulunya bisa dilaksanakan setiap hari, sekarang dibatasi cuma 1 hari dalam seminggu. Sehingga ada kemungkinan banyak bayi yang harus diimunisasi tidak mendapatkan imunisasi karena jadwalnya nggak dapat dan segala macam, itu complicated. Kemudian juga ini hambatan lain dari segi pendapatan sosial. Nah, kalau kita lihat kondisi-kondisi seperti ini, maka tantangan kita itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan struktural seperti biasa. Makanya dalam BNPB itu menggunakan pendekatan pentahelix strategi itu, bahwa ini adalah perang semesta ya, perang semua melawan semua. Pandemi ini harus diselesaikan bukan hanya oleh pemerintah tapi juga masyarakat, akademisi, mungkin private sector, bisnis, media, itu semuanya harus bersatu padu untuk melawan COVID-19 ini gitu ya. Nah, makanya mungkin tadi kita punya kelemahan dari segi pelayanan kesehatan. Kita punya tadi kondisinya itu masih sangat kekurangan. Makanya sebetulnya strategi yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan potensi yang ada di kita. Salah satunya adalah potensi masyarakat. Nah, dengan berfokus kepada preventif dan promotif itu. Nah, ini saya share beberapa hal, ini beberapa program yang kami lakukan di Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Jadi salah satunya adalah, selain kami juga terlibat dalam pelayanan di rumah sakit, sudah ada 79 rumah sakit Muhammadiyah yang terlibat untuk penanganan COVID-19 dan sudah merawat sekitar 6.000 pasien ya, dan diantaranya 600-nya tidak positif. Nah, kami juga fokus pada risk communication dan community engagement ini, jadi program kesehatan masyarakat. Program kesehatan masyarakat karena kita tahu bahwa COVID ini hanya bisa kita lawan dengan perubahan perilaku di masyarakat. Makanya yang kita dorong adalah memberikan pemahaman dan informasi terkait COVID kepada masyarakat. Jadi sebetulnya kalau masyarakat sudah tahu apa itu COVID, bagaimana cara pencegahannya, mudah-mudahan mereka bisa melaksanakan atau berubah perilakunya. Pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, yang lain-lain. Itu kan rumusnya itu saja. Kemudian kampanye gitu ya, kajian juga dan rekomendasi kepada pemerintah dan juga pemantauan kondisi kesehatan masyarakat. Nah, ini sebetulnya ini harusnya menjadi strategi utama yang ketika kita melawan pandemi apapun ya, termasuk COVID-19 ini. Jadi jangan kita nunggu masyarakat sakit kemudian merawat mereka, itu karena pasti kita akan kelabakan dengan status atau kondisi kita masih mengalami sistem kesehatan yang masih harus kita tingkatkan, harus masih lemah gitu. Makanya sebetulnya strategi menurut saya sih poin utama yang ingin saya sampaikan adalah kita harus lebih fokus pada kesehatan masyarakat. Nah, ini yang sudah dilakukan, kita kampanye gitu ya. Kalau di Muhammadiyah, saya melalui MCC itu
Ini beberapa program kita buat mobil keliling gitu ya, kemudian juga pembuatan stand cuci tangan, kemudian juga edukasi kepada masyarakat, webinar dan yang lain-lain gitu ya. Itu kita laksanakan di tingkat bawah. Juga ini ada beberapa, kita juga menyediakan konsultasi psikologi, kesehatan, agama gitu ya, mobil edukasi, dan webinar dan yang lain-lain gitu. Ini semua kita lakukan di Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Ini beberapa fotonya gitu ya. Jadi kita edukasi kepada masyarakat. Ini tadi Rumah Sakit Muhammadiyah dan beberapa yang sudah kita laksanakan, pembagian hand sanitizer, masker dan yang lain-lain. Saya kira ini juga pembagian sembako juga, karena tadi secara ekonomi juga kita semuanya mengalami kesulitan. Muhammadiyah juga melakukan program-program seperti ini. Nah, dengan kondisi itu, maka sebetulnya kalau kita berkaca kepada pandemi sebelumnya, terutama misalkan yang paling dekat itu SARS, wabah SARS dan MERS itu, bahwa paling tidak ini hitungan kasar menurut saya, kita akan mengalami kondisi seperti ini itu paling cepat itu 3 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Seperti SARS itu dulu juga 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi new normal atau apapun yang harus kita lakukan adalah mengadaptasi kebiasaan kita, merubah perilaku kita untuk menghadapi sesuatu yang memang tidak akan berjalan dengan cepat gitu ya. Karena apa? Karena ini tersedianya vaksin, tercapainya herd immunity, dan ada kemungkinan virus mengalami mutasi itu, sehingga membuat ya bahkan ini WHO bilangnya sampai 5 tahun gitu ya. Ini sesuatu atau bencana ataupun wabah yang tidak akan segera berlalu. Makanya kita harus berubah gitu ya. Berubah. Nah, ini beberapa hal. Ini dulu pelajaran dari flu Spanyol dulu. Ternyata ada gelombang pertama, kemudian ada gelombang kedua dan gelombang ketiga. Dan kalau kita lihat puncaknya gelombang kedua sama gelombang ketiga itu ternyata lebih tinggi gitu. Nah, di Indonesia misalkan, kalau di dunia sekarang sudah banyak negara yang sudah mencapai gelombang pertama ya, itu tidak menjamin mereka tidak akan mengalami gelombang kedua atau gelombang ketiga. Nah, sementara di Indonesia kita kalau dilihat tadi dari kurvanya itu masih puncaknya pertama pun belum sampai gitu, karena baru beberapa hari lalu kita mencapai konfirmasi positif tertinggi 1.600. Jadi gelombang pertama pun belum sampai puncak, ini sama semua ya. Jadi prediksinya kalau bagi ahli epidemiologi itu ini akan bergelombang. Nah, sementara bahwa prasyarat supaya kita bisa kembali normal itu ya sudah terkontrol penyebarannya, kemudian sistem kesehatannya juga sudah bisa berfungsi dengan baik, dan juga ada pengawasan dari masyarakat gitu ya. Jadi ini kapasitas sistem kesehatan yang memadai, wabahnya sudah tertekan, kemudian protokol kesehatan sudah dilaksanakan. Nah, ini sebetulnya syarat-syaratnya. Sementara ini tantangannya adalah masih banyak masyarakat yang belum terlalu sadar, banyak memiliki pemahaman yang salah. Ini juga banyak masyarakat yang ternyata masih meremehkan COVID-19 gitu ya. Bahkan ada yang menganggap bahwa COVID-19 itu cuma hoax gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya yang bisa membuat kondisi ini parah, selain juga kesiapan di tingkat struktural atau sistem kesehatan. Nah, ini juga ternyata banyak masyarakat yang belum bisa membedakan kotor yang kuman ataupun kotor biasa debu gitu ya. Ini juga sama, cuci tangan ternyata tidak semuanya terbiasa gitu. Hanya 1 dari 3 orang yang cuci tangan 9 kali dalam sehari. Mungkin juga di sini kita baru tahu juga kalau 9 kali itu dianggap minimal, atau maksudnya ya titik amannya itu seperti itu ya. Nah, ini juga sama, survei terakhir atau survei bulan April Maret itu April itu menunjukkan bahwa semua masyarakat itu tidak banyak yang tidak tahu langkah-langkah cuci tangan yang baik. Ini juga masih banyak yang keluar rumah, kemudian juga masker sudah mulai banyak. Ini juga sama nih. Beberapa kalau kita lihat peningkatan kasus di Surabaya itu terjadi karena memang ketika PSBB, ini sudah PSBB dan sebelum PSBB ternyata kasusnya tetap meningkat karena terjadi masih ini. Misalkan ketika PSBB masih banyak wilayah atau rumah
tempat ibadah ataupun yang lain-lain itu yang tidak melaksanakan protokol kesehatan gitu ya. Masjid masih aktif, tempat ibadah masih aktif, tidak melakukan physical distancing. Kemudian juga di pasar juga masih seperti biasa, kantor pabrik masih buka. Ya tempat-tempat keramaian juga masih seperti biasa gitu ya. Buka, tidak menerapkan protokol kesehatan dan masih ramai sekali di jalan-jalan, termasuk juga di angkutan umum. Ini juga masih banyak yang tidak pakai masker ya, hampir setengahnya. Kemudian juga tidak physical distancing, akhirnya menjadikan Surabaya dan Jawa Timur itu sekarang menjadi daerah, waktunya belum habis ya, daerah yang tinggi gitu ya, sangat tinggi kasus COVID-nya. Nah sementara di sisi lain, nah ini kita lihat, saya kritik lagi dari segi kebijakan itu adalah, kalau kita lihat dulu pemerintah menyiapkan 405 triliun untuk penanganan COVID. Itu cuma 75 triliun untuk kesehatan. Jadi itu 75 triliun itu mungkin hanya 15% gitu ya, atau ya kurang lebih seperti itu tuh. 15% dari total penanganan COVID itu untuk kesehatan. Sementara kalau kita lihat ini slide selanjutnya, dari 15% untuk COVID itu sebagian besar itu digunakan untuk kuratif lagi, untuk rumah sakit, untuk pembelian alat kesehatan dan insentif dokter. Nah, mungkin saya bisa saja salah, tapi kelihatannya memang fokus kepada kesehatan masyarakat atau penyadaran masyarakat tidak terlalu tinggi gitu ya untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, makanya menurut saya kalau kita lihat secara umum adalah yang ingin saya tekankan bahwa pencegahan itu yang paling utama dalam penanganan penyakit, baik itu penyakit menular, penyakit pandemi ataupun penyakit tidak menular. 80% itu bisa didapatkan oleh penyakit, sementara prevensinya atau pencegahannya hanya 3%. Ini meskipun ini kasusnya adalah penyakit tidak menular ya, tapi saya kira angkanya hampir mirip dengan penanganan yang lain. Sehingga menurut saya ke depan itu kita harus tadi meningkatkan komunikasi resiko kepada masyarakat untuk bisa menerapkan pencegahan dengan fokus kepada upaya perubahan perilaku. Kemudian juga, nah sekarang mungkin karena kita juga tidak mungkin melakukan PSBB terus gitu ya, membatasi pergerakan secara terus, mungkin sekarang harus dimulai dengan pendekatan komunitas, pembatasan sosial berbasis komunitas. Nah ini kelurahan, RT atau komunitas-komunitas yang lebih kecil gitu ya. Nah ini mungkin beberapa yang ingin saya sampaikan. Poin-poinnya adalah bahwa kalau kita lihat dengan kondisi Indonesia dan penanganan COVID ini, kontribusi dari masyarakat sangat penting untuk menyambut atau mengendalikan COVID-19. Kemudian juga kebijakan pemerintah seharusnya juga fokus kepada pencegahan gitu ya, dan penguatan sistem kesehatan dengan melibatkan masyarakat dan juga melakukan strategi komunikasi risiko. Dan pendekatan promotif preventif ini sebetulnya harus dijadikan perhatian utama, karena selain cost efektif, tapi juga ini pandemi ini harus bisa kita lakukan dengan merubah perilaku sebanyak mungkin masyarakat, supaya kita bisa mencegah pandemi ini dari sejak awal, tidak menunggu di tikungan ya di rumah sakit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tadi pertanyaannya sistem kesehatan masyarakat di fasilitas umum, mungkin kayak protokol kesehatan di fasilitas umum mungkin ya. Ya, saya kira mungkin tadi juga Pak Supriyadi menyampaikan juga bahwa pada intinya kan sebetulnya kalau Pak Pandu Riono tuh bilang jurus dari COVID atau melawan COVID itu ya 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan sering cuci tangan. Jadi sebetulnya ini 3 aturan utama yang harus kita laksanakan dimanapun. Nah, baik itu di setting sekolah, kesehatan gitu ya, ataupun di kampus, ataupun di fasilitas umum ya, termasuk juga transportasi publik. Pertama ya yang paling gampang itu semua harus pakai masker, karena tadi
banyak OTG, banyak orang yang tidak bergejala, dan juga untuk mengurangi penyebaran. Yang kedua tadi jaga jarak aman juga, karena droplet itu jatuhnya biasanya kurang lebih 1,5 sampai 2 meter gitu ya, atau 1 meter sampai 1,5 meter dari orang yang ini. Kemudian tadi cuci tangan. Nah, pada prinsipnya 3 itu sih sebetulnya yang harus dilakukan dimanapun. Nah, saya kira pelaksanaannya di lapangan itu bisa macam-macam. Tadi mungkin kayak di fasilitas umum ada yang melakukan screening gitu tambahan ya, bagi orang yang misalkan gejalanya panas gitu ya, punya gejala-gejala COVID, dilarang untuk masuk. Kemudian kalau yang tidak pakai masker dilarang untuk masuk juga, seperti itu. Atau misalkan kalau di fasilitas umum kapasitasnya dikurangi, yang tadinya misalkan kalau di sekolah ya untuk yang tadinya kapasitas 100 misalkan jadi cuma 50 setengahnya, atau ya macam-macam gitu ya, seperti itu. Jadi intinya tetap untuk mencoba memungkinkan adanya penjagaan jarak yang efektif di dalam menghindari kerumunan itu. Misalkan kalau di tempat-tempat makan gitu ya, sekarang sudah banyak restoran yang menggunakan kayak pembatas antar satu meja dengan meja yang lain itu. Intinya sih sebetulnya itu penerjemahan dari 3 prinsip tadi itu, 3M itu ya, memakai masker, jaga jarak aman, dan juga cuci tangan yang rutin dalam setiap beraktivitas. Nah, ya 3 hal ini saya kira yang nanti penempatannya atau perumusannya itu akan diserahkan, mungkin aturan-aturan rinciannya, detailnya itu kepada protokol-protokol di masing-masing. Saya kemarin dengar juga dari Kementerian Menko PMK bahwa industri juga sekarang sedang membuat protokol khusus untuk industri masing-masing. Misalkan industri hiburan, misalkan bioskop ya, mereka juga kan tidak mungkin kalau tutup terus ya. Ada kemungkinan juga sedang menyusun bagaimana protokol kesehatan bioskop, bagaimana protokol kesehatan di mal-mal, di rumah sakit. Kalau di rumah sakit yang pendidikan saya kira sudah banyak sekali itu protokolnya. Tapi intinya tetap 3 hal itu saya kira dimanapun, kapanpun, menurut saya sekarang ini karena di rumah jadi nggak pakai masker ya. Tapi kalau keluar rumah kita mungkin harus pakai masker gitu dan jaga jarak. Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Kalau tahapannya ya dalam kampanye kesehatan masyarakat, saya kira ada beberapa, mungkin nanti Pak Supradadi bisa menambahkan juga ya. Pendekatannya bahwa yang pertama kan kita menyampaikan informasi, masyarakat tahu apa enggak gitu. 3 hal itu, misalkan informasi soal perilaku pencegahan itu ya, pakai masker, cuci tangan, dan juga misalkan jaga jarak aman, itu kan saya kira masih terus harus kita galakkan. Jadi sebenarnya dalam beberapa diskusi saya dengan teman-teman, apakah kita perlu membuat pesan-pesan khusus setelah new normal ini dan sebelum pesan-pesan awal waktu COVID-19 muncul dan juga setelah new normal itu, pesannya sebetulnya sama gitu ya, bahwa kita harus semakin memasifkan dan memastikan masyarakat untuk melakukan 3 hal ini. Nah, tahapan untuk tahu sampai ke perilaku berubah itu kan panjang ya. Tahu, kemudian mengerti, kemudian paham, dan kemudian dia mampu untuk melakukan perubahan gitu ya. Karena itu banyak banyak hal-hal yang bisa menghalangi di tengah jalan gitu ya. Kalau misalkan dalam penelitian itu ada confounding variabel di tengah jalan, misalkan karena maskernya nggak ada, atau karena tadi mungkin ada bahasa yang misalkan kita selalu mengkampanyekan physical distancing atau new normal, itu kan belum tentu dipahami oleh masyarakat di tingkat bawah harus seperti apa yang dilakukan di bawah. Tapi kalau misalkan pakai bahasanya jaga jarak aman 2 meter atau jaga jarak aman 1,5 meter gitu ya, pakai masker gitu ya, hal seperti itu sebetulnya cara kita melakukan komunikasi itu akan menentukan apakah pesannya bisa diterima oleh masyarakat tahu. Nah, dari sekian persen yang tahu, mungkin belum tentu semuanya mengerti, paham, dan mau merubah perilakunya.
Itu di tengah jalannya itu banyak tadi misalkan ya kayak ini hampir sama saja ketika kita berbicara kampanye. Sebenarnya kan kalau kita masyarakat kampanye cuci tangan itu kan udah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya. Tapi kenapa saat pandemi kita masih tetap kampanye itu? Karena ternyata masyarakat meskipun sudah tahu pun tidak banyak yang tidak melakukan. Apakah karena fasilitas cuci tangannya belum masif gitu ya, belum ada di mana-mana? Seperti misalkan kita membahas kampanye jangan buang sampah sembarangan. Kampanye buang sampah sembarangan itu kan efektif kalau pertama masyarakat tahu bahwa ini loh tempat buang sampah, ini yang dilarang tempat buang sampah. Ada signage gitu, ada peringatan-peringatan di mana-mana dia bisa lihat ada peringatan jangan buang sampah sembarangan gitu di mana-mana. Kemudian yang kedua, tempat sampahnya ada apa enggak? Ada banyak orang yang sebetulnya udah paham tidak boleh buang sampah sembarangan tapi ternyata di tempatnya dia itu nggak ada tempat sampah, tidak ada tempat pembuangan sampah, sehingga akhirnya dia jadi buang sampah sembarangan. Itu kisah klasik menurut saya terjadi di mana-mana. Mungkin teman-teman sih nggak lihat ya. Kalau dulu saya waktu kecil itu ada plang jangan meludah sembarangan gitu ya. Karena waktu zaman dulu orang tuh masih banyak yang meludah sembarangan gitu ya. Sekarang mungkin di beberapa tempat juga melakukan hal yang seperti itu. Jadi maksud saya, kalau tadi pertanyaannya bagaimana supaya yang lain mematuhi aturan atau mematuhi protokol kesehatan, itu kita harus bertanya dulu apakah benar-benar masyarakat itu sudah tahu semuanya, pesannya sampai gitu ya, atau tidak. Yang kedua, kalaupun sudah tahu, apakah mereka paham? Karena satu pesan itu bisa dipahami berbeda-beda oleh masing-masing orang gitu ya. Orang yang satu melaksanakannya A, yang dua melaksanakannya B, dan yang lain-lain seperti itu. Sehingga ya belum lagi ada competing messages gitu ya. Kalau teman-teman memperhatikan di medsos ya masih banyak orang yang kampanye bahwa corona, COVID itu adalah buatan media lah, terlalu dibesar-besarkan lah. Teori konspirasi dan yang lain-lain yang itu justru membuat masyarakat juga jadi bingung. Nah ini mungkin peran teman-teman itu terutama yang ini dari jurusan kesehatan ataupun mahasiswa gitu ya, peran kelas menengah yang kita punya akses lebih banyak, bisa ikut webinar, bisa baca buku, bisa mengakses dokumen-dokumen resmi untuk menyampaikan kepada masyarakat sebanyak mungkin dan kepada peer group kita ya, teman-teman kita semua, untuk mengingatkan terus upaya-upaya pencegahan itu gitu ya. Jadi frekuensi itu berpengaruh juga. Mungkin saya sih sebetulnya saya juga aktivis pengendalian tembakau, saya juga mungkin perlu juga nanti bisa juga dimasukkan buat Dinkes DKI. Saya kira Dinkes DKI itu atau Pemda DKI itu termasuk yang advance lah dalam melaksanakan COVID ini dibanding daerah-daerah yang lain, karena memang sumber dayanya bagus dan orangnya juga punya kapasitas gitu ya. Tapi kalau dinas-dinas yang lain mungkin perlu juga kita bantu untuk kampanyenya. Misalkan saya mau ngambil contoh dalam konteks pengendalian rokok ya. Rokok itu kan pesan kesehatan itu pesan untuk orang tidak merokok dengan pesan orang untuk merokok, artinya promosi yang dilakukan oleh pabrik rokok itu kan tidak imbang gitu ya. Jadi promosinya sangat masif, sementara pesan kesehatannya itu sangat minim. Nah, itu mungkin bisa kita tumpangi salah satunya misalkan dengan ada regulasi terkait peringatan kesehatan bergambar. Justru kita tumpangin promosi industri rokok, misalkan biasanya mereka promosi di bungkus rokok untuk merokok, kita tumpangin dengan peringatan kesehatan bergambar, peringatan untuk tidak merokok dari bungkus kesehatan. Nah, bungkus kesehatan sekarang ada larang merokok dan lain-lain. Nah itu sebetulnya mungkin juga dalam COVID ini kita juga bisa menggunakan strategi itu untuk memberikan pesan-pesan kepada masyarakat. Misalkan kalau DKI ya, semua spanduk reklame yang mengajukan izin ke DKI harus menyediakan space khusus. Di situ adalah anjuran untuk memakai masker, jaga jarak aman, dan yang lain-lain. Karena semakin banyak orang melihat pesan itu, maka dia semakin aware, semakin tahu, semakin paham, dan semakin besar kemungkinannya bisa menjalankannya dengan baik.
Mungkin itu saja ya menurut saya jawabannya, karena tidak bisa langsung dan saya kira itu konteksnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pak Fuad, Mas Silvi, dan juga Mbak Lola ya. Saya kira apa ya kata penutupnya? Kalau kata penutupnya saya kira kalau sebagai mahasiswa sih ya, teman-teman harus menjaga semangat untuk terus belajar ya, terus belajar bahwa apapun. Semester berapa ya sekarang ya teman-teman ini? Semester 7 ya, berarti udah mau pada lulus nih sebentar lagi. Berarti harus siap-siap bahwa banyak sekali yang kita temukan di kampus itu di masyarakat mungkin harus kita sesuaikan dan harus kita learn and unlearn gitu ya. Jadi ada banyak yang bisa kita pelajari dan banyak ya juga yang mungkin harus kita revisi nih mindset kita di kampus dan di masyarakat nanti. Tentunya saya kira semua tadi mungkin akan menjadi ahli kesehatan lingkungan, bahwa ya, perbanyak, kalau saya sih pesannya satu aja, perbanyak pengalaman. Mungkin kalau yang mau skripsi tulis skripsi yang sebaik-baiknya gitu ya, untuk membahas hal-hal yang memang ada di masyarakat, dan jangan ya, semuanya harus terus belajar, dan baik itu belajar secara teoritis ataupun secara praktis. Soal kesehatan lingkungan atau soal pandemi COVID ya, tadi itulah ya, bahwa seringkali sebetulnya secara teoritis yang harus dilakukan itu simple, tapi dengan skala implementasi yang sangat luas dan melibatkan masyarakat yang berlapis-lapis dalam pelaksanaannya, itu juga satu hal yang simple bisa menjadi sangat complicated, menjadi sangat rumit. Mungkin kita sebagai akademisi ataupun sebagai seorang mahasiswa, kadang-kadang kita suka terjebak untuk membuat sesuatu yang rumit, padahal dalam lapangannya kita ingin membuat hal yang sangat simpel supaya pelaksanaannya bisa lebih maksimal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.